Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, yaitu Natal memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dari kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan Matius 1 ayat 21 berbunyi, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Natal adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Saat ini suasana yang kita alami, suasana yang kita rasakan saat ini adalah Natal. Nah, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita mengenai Natal? Apakah pesta pora dengan berbagai sajian makanan yang enak, daging yang begitu banyak, makanan-makanan yang begitu menggiurkan? Apakah demikian? Atau apakah rumah-rumah yang sudah dihias dengan begitu indah, dengan pohon Natal yang menarik, hiasan pernak-pernik, lampu bervariasi dibuat untuk memperindah rumah? Atau mungkin kita melihat di gedung-gedung ibadah, gereja, bahkan di jalan-jalan, di supermarket, di mal-mal kita melihat aksesoris Natal yang begitu indah, begitu memukau. Apakah itu yang kita pikirkan ketika kita merayakan Natal? Kalau itu yang kita pikirkan, itu hanya perkara biasa. Itu hanya rutinitas saja. Dan rutinitas Natal menghilangkan makna Natal yang sesungguhnya. Kenapa? Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah karya pemulihan yang besar. Makna Natal adalah karya pemulihan. Karya pemulihan. Apa yang dipulihkan dalam Natal? Dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa Natal memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Manusia diciptakan kudus tanpa dosa. Manusia memiliki hubungan dan persekutuan yang baik dengan Allah. Manusia bersama-sama dengan Allah dalam kesehariannya. Manusia hidup bahagia bersama Allah. Tapi sayang, semua itu akhirnya berubah. Hubungan yang baik itu, persekutuan yang baik itu akhirnya rusak. Kenapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 begitu jelas di sana mengkisahkan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Secara khusus kita bisa melihat Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Di ayat 6 dikatakan, "Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah." Ini godaan iblis, godaan ular kepada perempuan, kepada Hawa. Dia bilang kepada Hawa bahwa pada saat memakan buah itu dia akan jadi seperti Allah. Sehingga ayat 6 dikatakan, "Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya." Jadi di sini kita melihat karena ketidaktaatan, karena mengikuti bujuk rayu iblis, apalagi dikatakan akan menjadi seperti Allah, secara sepintas kita bisa melihat sudah ada benih-benih kesombongan karena ingin menjadi seperti Allah. Sehingga karena melanggar perintah Allah, maka hubungan manusia dengan Allah rusak. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah kudus, sehingga kudus dan dosa tidak bisa bersatu. Allah tidak bisa lagi bersatu dengan manusia, terpisah. Sehingga manusia saat itu diusir Allah dari Taman Eden. Semua manusia, keturunan Adam dan Hawa, berdosa.
Saya bersama dengan sahabat musafir, kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi ingat, Allah tidak mau rencananya gagal. Allah merencanakan manusia untuk memuliakan Allah. Ada hubungan antara Allah dengan manusia, ada persekutuan. Sehingga Allah tidak menyerah dengan kejatuhan manusia. Nah, cara Allah. Bagaimana cara Allah untuk memulihkan manusia pada rencana semula? Yaitu dengan menjanjikan penyelamat. Dengan menubuatkan datangnya penyelamat, para nabi bernubuat. Dengan menggenapi janji penyelamat dan nubuatan itu. Kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan bagaimana Allah menjanjikan penyelamat. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan di sana, Allah yang berbicara kepada ular, kepada iblis, Allah berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, janji penyelamat yang Tuhan sampaikan ini, dia untuk menyelamatkan umat manusia, dia akan diremukkan. Kalau kita lihat dari ayat Kejadian 3 ayat 15 dikatakan penyelamat itu akan meremukkan atau menghancurkan kuasa dosa. Dia akan menghancurkan kuasa dosa, tetapi tidak mudah melakukannya. Karena dia juga harus diremukkan, harus menderita untuk menghancurkan kuasa dosa itu. Itu janji penyelamat. Kemudian cara Allah memulihkan manusia pada rencana semula, menubuatkan datangnya penyelamat. Para nabi bernubuat. Yesaya, Mika. Kalau kita lihat Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi nubuatan Yesaya, dia bilang Tuhan sendiri yang akan memberikan juru selamat, yang akan lahir dari perempuan muda, perempuan suci, yang menjadi juru selamat. Yesaya 9 ayat 5 sama juga. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa Allah yang memberikan putra, Allah yang memberikan juru selamat. Mika 5 ayat 1 juga dikatakan di sana. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Dan seterusnya. Tuhan yang akan membangkitkan seorang juru selamat yang akan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan akhirnya, terakhir, menggenapi janji penyelamat itu, menggenapi nubuatan itu. Di mana? Lukas 2 mengkisahkan tentang kelahiran Yesus, yaitu Natal. Natal adalah kisah kita peringati di mana Tuhan merealisasikan janji penyelamat. Dia genapi janji penyelamat, nubuat para nabi digenapi. Seorang penyelamat itu yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita yang telah datang ke dunia, lahir di kandang domba di tempat yang hina, lahir dari seorang perempuan muda, perempuan suci, yaitu Maria. Jadi jelas secara khusus kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11 dari Lukas pasal 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi Yesus lahir untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan mengubah kembali hubungan yang rusak antara Allah dan manusia. Jadi Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, itu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, terimalah Yesus, Sang Putra Natal itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersyukurlah untuk Yesus dalam hati kita, untuk pemulihan hubungan kita dengan Allah.
Yakinlah akan karya Yesus. Jangan percaya kepada intimidasi iblis atas dosa-dosa kita. Iblis bisa memakai orang lain mengintimidasi kita. Oh, dia orang berdosa, masa lalunya kelam, parah. Jangan terintimidasi, kita rugi sendiri. Bahkan jangan diri kita sendiri juga mengintimidasi. Oh, saya memang orang hina, saya orang dosanya terlalu besar, dosanya sangat memalukan. Jangan, kita rugi sendiri. Itu cara iblis untuk mengintimidasi kita. Tetapi ingat bahwa semua telah dipulihkan dalam peristiwa Natal. Ketika kita punya hati sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Putra Natal itu, maka semua telah diubahkan. Kita yang berdosa, yang terpisah dengan Allah, disucikan kembali dalam Kristus Yesus, dan kita kembali bisa bersatu dengan Allah. Dan kelaknya kita akan bersama-sama dengan Allah di surga yang kekal. Natal memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Tolong kami dapat memahami dengan baik secara khusus dalam merayakan Natal ini. Kami sungguh-sungguh dapat merayakan dengan menyadari bahwa makna Natal adalah sebuah karya pemulihan, di mana Tuhan memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang akan binasa di neraka yang kekal, tetapi kami akan bersama dengan Engkau nanti di surga yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.